Kadanta Media Toraja mengabarkan, Ganjar ke Toraja, warga berebut berfoto bersama. Ganjar Pranomo mengunjungi Toraja, disambut langsung oleh Bupati Tanah Toraja, Polres Tanah Toraja, dan para ketua partai pendukung calon presiden periode 2024, bersama para kader dan simpatisan. Ganjar Pranomo mengunjungi kantor pusat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, disambut langsung Ketua Umum BPSGT, Dr. Alfred Angui dan para pengurus keagamaan di Toraja. Ganjar juga menemui petinggi agama Kristen Katolik di Paroki Makale dan berdialog langsung, dan dilanjutkan menemui para mahasiswa UKI Toraja dan melaksanakan kuliah kebangsaan dengan tema Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045, Peluang dan Perjuangan. Kedatangan Ganjar Pramono ke Toraja, ini ungkapan Herman Opisanda, selaku pengurus pusat PDIP dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Industri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Partai PDIP Pusat. Inilah kesan selengkapnya yang disampaikan pengurus pusat Partai PDIP selaku Wakil Ketua Bidang Industri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Herman Opisanda, atas kedatangan Ganjar Pranomo ke Toraja. Dan memang wacana ini sudah lama untuk mendatangkan Ganjar, di mana kita tahu Ganjar ini adalah figur yang betul mengayomi seluruh anak bangsa ya. Jadi presiden yang sifatnya menghargai ya semua agama ya, jadi semua suku dan tidak ada unsur-unsur intoleran dalam dirinya. Dan kita pahami sendiri dia itu diusung dari Partai PDI. Partai PDI ini memang di mana di dalamnya itu saya adalah bagian dari Partai PDI sebagai kader Partai PDI. Nah, kedatangan beliau ini memang sangat ditunggu masyarakat Toraja. Dan kita bisa lihat pada hari ini di mana animo masyarakat Toraja terhadap Ganjar itu sangat tinggi. Jadi kerinduan masyarakat Toraja terhadap Ganjar itu memang berbeda. Apalagi kita tahu sendiri Pak Ganjar ini visi misinya terhadap negara ini ya, sangat jauh ke depan. Dan di dalam dirinya ya memang kami sempat berbicara tadi ya bagaimana kehidupannya dulu ya, memang berangkat dari masyarakat bawah ya, bukan serta-merta seperti yang lain dari kalangan elit. Nah, itu yang saya tangkap, saya lihat tadi. Dan ya, kita bisa lihat dari dua kacamata ya, kacamata dari sisi kita berbangsa dan bernegara ya, Pak Ganjar ini itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, dia sangat orangnya sangat menghargai ya, baik itu suku maupun agama. Saya sebagai masyarakat dari kacamata saya sebagai masyarakat Toraja juga, orang Toraja juga melihat beliau ini sangat berintegritas. Dan beliau cerita ya beberapa kejadian yang dialami mulai dari dia menjadi anggota DPR sampai dia menjadi gubernur. Itu kita sangat sangat kagum ya dengan apa yang dia lakukan ya, baik di DPR ini maupun waktu dia di gubernur ya, bagaimana Jawa Timur, Jawa Tengah itu ya dikembangkan ya, yang isu-isu kemiskinan ya bagaimana dia tuntaskan ya, sebenarnya itu yang biasa kita dengar ada isu kemiskinan, justru dia menyelesaikan banyak hal di Jawa Timur dengan ide-ide beliau sebagai gubernur. Nah, ini kita sangat salut dan terhadap kita sebagai masyarakat Toraja ke depan juga apa yang seperti yang disampaikan waktu di UKI tadi ya, itu sepertinya akan membuat daerah kita ini kalau beliau menjadi presiden akan jauh lebih maju dengan ide-ide ya dari dia.
seperti disampaikan mungkin teman-teman tadi ikut waktu di UKI, ya bagaimana disampaikan di kuliah umum, ya pertanyaan-pertanyaan dari beberapa mahasiswa tentang pariwisata, pendidikan, itu dia jawab semua dengan lugas, dan ya bukan sesuatu yang diawang-awang, tetapi benar-benar konkret menyelesaikan setiap permasalahan yang ada nanti. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dari sisi partai pengusung, ya PDI dalam hal ini sangat berterima kasih. Maksudnya BPS mampu memposisikan dirinya sebagai gereja di mana dia bisa menerima semua pasangan calon presiden dan menerima dengan baik, menjamu dengan baik. Yaitu kami sangat berterima kasih, dan sambutannya juga sambutan hangat dari BPS ini ya kami sangat hargai. Kami diterima dengan baik, dijamu, makan bersama. Itu satu penghargaan yang luar biasa ya, yang diberikan oleh BPS. Dan selayaknya begitu, ya di mana-mana harus begitu, karena ini kan pesta demokrasi. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa tertekan. Ya. Justru ya kita lakukan dengan riang gembira, namanya juga pesta. Pesta itu riang, ya kan? Tidak boleh ada yang tertekan. Jadi begitupun masyarakat dibebaskan. Ini kan salah satu pesta yang kita lakukan 5 tahun sekali, ya. Dan ini adalah pesta di mana kita mengharapkan menuju kepada satu negara yang betul-betul mapan dari sisi demokrasi. Jadi tidak ada unsur-unsur kecurangan di dalamnya, tidak ada unsur paksaan di dalamnya, tekanan. Kita rakyat betul-betul menikmati, karena yang dikedepankan dalam hal ini ya gagasan, ya gagasan apa sih yang kita bisa beri. Ya layaknya seperti negara-negara demokrasi yang sudah mapan di luar, di mana kita bukan bermain lagi di tataran-tataran yang kurang elok lah, yang kurang bagus, tetapi kita bermain di tataran gagasan. Ya, kalau dia naik kira-kira saya dapat apa, ya kan? Maksudnya dalam arti kehidupan saya itu kira-kira bagaimana. Jadi aturan itu sudah tetap, ya aturan itu sudah tetap. Jadi kita cuma bermain di yaitu tadi. Nah, ini kalau saya menjadi presiden atau apa, ini loh yang saya berikan. Nah sekarang ini masuk akal nggak buat saya sebagai warga negara, ya? Misalnya di luar, ya dari kalangan buruh. Oh ini. Kadanta Media Toraja Anton mengabarkan dari Toraja Sulsel.